Selamat malam, Miss. Perkenalkan, nama saya Raja Bila dari kelas 12 IPA 2, dan di sini saya akan membahas soal Bupena halaman 24 nomor 3. Yang pertama di sini bentuk soal diketahui suatu percobaan sifat koligatif larutan dilakukan pada larutan air dan 4 larutannya. Dua larutan diketahui yaitu glukosa 1,5 m dan urea 2 m, sedangkan dua larutan lain belum diketahui larutan dan konsentrasinya. Larutan diketahui dari parut air dan 4 larutan tersebut adalah titik bukunya. Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah melakukan penilaian apakah simpulan yang disajikan benar atau salahnya. Pembahasan di sini saya akan melakukan langkah pertama. Langkah pertama yaitu menentukan harga penurunan titik beku ke 4 larutan berdasarkan data yang diberikan. Berdasarkan hasil pengukuran titik beku, air dan keempat lautan yang ditunjukkan berskala termometer adalah sebagai berikut. Di sini saya sudah menuliskan atau mengetik dari gambar soal tersebut. Titik bekunya adalah 0 derajat Celcius, titik beku larutan min 1,5 derajat Celcius, titik beku glukosa min 2,25 derajat Celcius, titik beku larutan urea min 3 derajat Celcius, dan titik beku larutan Y sama dengan min 0,75 derajat Celcius. Yang kedua, sini langkah kedua. Menentukan harga penurunan titik beku ke 4 larutan berdasarkan data yang diberikan. Berdasarkan hasil pengukuran, titik beku air dan keempat larutan ditunjukkan pada skala termometer sebagai berikut. Yang sudah saya sebutkan tadi, titik beku air adalah 0 derajat Celcius, dan titik beku larutan X sama dengan 1,5 derajat Celcius. Titik beku glukosa 1,5 m sama dengan min 2,25 derajat Celcius. Titik beku urea 2 m sama dengan min 3 derajat Celcius. Dan titik beku larutan Y sama dengan min 0,75 derajat Celcius. Menghitung harga molalitas larutan X dan larutan Y menggunakan rumus penurunan titik beku. Titik beku larutan X sama dengan min 1,5 derajat Celcius. Artinya, penurunan titik beku larutan delta TF sama dengan 1,5 derajat Celcius. Jika larutan X adalah larutan dan elektrolit berlaku, kita harus menggunakan hukum dasar delta TF, yaitu delta TF sama dengan M kali KF. 1,5 derajat Celcius sama dengan M kali 1,86 derajat Celcius per meter per molalitas. Di sini kita akan menjelaskannya, dan hasil akhir tersebut adalah 0,8 molalitas. Jika larutan X adalah larutan elektrolit, maka harus ditentukan terlebih dahulu harga I-nya. Untuk menentukan nilai tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu apa larutan karena berkaitan dengan jumlah ion dan derajat ionisasi dalam larutan tersebut. Dalam hal ini kita dapat meninjau larutan elektrolit yang tercantum pada pilihan jawaban agar lebih singkat dan mudah. Pada jawaban larutan elektrolit yang menggunakan adalah natrium klorida atau NaCl. NaCl merupakan elektrolit kuat yang mana garam akan terion sempurna dalam larutan. Oleh karena itu, derajat ionisasi NaCl alpha adalah 100% atau 1. Untuk NaCl berlaku I sama dengan 1 tambah N kurang 1 alpha, I sama dengan 1 tambah 2 kurang 1. N-nya dapat 2 dikarenakan NaCl terionisasi Na plus dan Cl min. Sehingga N-nya sama dengan 2. Sehingga delta TF sama dengan M kali F kali I. 1,5 derajat Celcius M kali 1,86 derajat Celcius per M kali 2. Kita selesaikan, hasilnya adalah M sama dengan 0,4 M. Lalu selanjutnya titik beku larutannya sama dengan 0,75 derajat Celcius. Artinya penurunan titik beku larutan delta F sama dengan 0,75 derajat Celcius. Jika larutan X adalah larutan elektrolit berlaku yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita menggunakan rumus delta F, yaitu delta F sama dengan M kali KF. Kita masukkan semua yang hasilnya akan jadi 0,4. Lalu sama seperti larutan X, apabila larutannya adalah larutan elektrolit untuk dan merujuk pada kesimpulan yang disajikan, maka larutan Y adalah NaCl. Oleh karena itu, larutannya berlaku. Kita tetap menggunakan delta F sama dengan M kali KF kali I. Kita masukkan seluruhnya, lalu hasilnya akan 0,2 mol. Langkah ketiga atau kesimpulan dari soal tersebut. Nyatakan simpulan yang tepat. Untuk menarik simpulan yang tepat, kita perlu mengalasi simpulan tersebut satu persatu dalam perhitungan. Simpulan pertama yang saya dapat adalah larutan X adalah larutan 1 M, dan larutannya adalah natrium klorida 0,2 M.
Larutan glukosa merupakan larutan dan elektrolit, maka data perhitungan yang digunakan untuk perbandingan adalah data larutan dan elektrolit 0,8 m. Selisih konsentrasi adalah sebesar 0,2 m. Selisih konsentrasi ini tidak terlalu jauh, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi larutan X sesuai. Larutan natrium klorida merupakan larutan elektrolit, maka data perhitungan yang digunakan untuk perbandingan adalah data larutan elektrolit 0,2 m. Konsentrasi NaCl pada simpulan mendekati hasil perhitungan. Selisih konsentrasi adalah sebesar 0,05 m, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi larutan Y sesuai atau benar. Sebelum kedua adalah larutan X adalah larutan urea 0,5 m dan larutan Y adalah natrium klorida 1 m. Larutan natrium klorida merupakan larutan elektrolit, maka dapat digunakan untuk perbandingan. Selisihnya dengan perhitungan yaitu 0,8 dan dapat disebutkan bahwa larutan Y tidak tepat atau salah. Simpulan ketiga, larutan X adalah larutan natrium klorida 0,5 m dan larutan Y adalah urea 0,5 m. Larutan urea merupakan larutan elektrolit dan konsentrasinya tidak terlalu jauh sebesar 0,1 m, maka kita ada kesimpulan larutan Y sesuai atau benar. Sebab keempat, larutan X adalah larutan urea 1 m dan larutan Y adalah glukosa 0,5 m. Larutan glukosa merupakan larutan elektrolit, maka data perhitungan yang digunakan untuk perbandingan adalah data larutan elektrolit 0,45 m. Selisih konsentrasinya tidak terlalu jauh, yaitu sebesar 0,01 m. Jadi disimpulkan bahwa larutan Y sesuai atau benar. Baiklah, ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan untuk mengerjakan soal Bu Pena halaman 24 nomor 3. Kita ulangi sekali lagi, yang benar adalah simpulan pertama, simpulan ketiga, dan simpulan keempat. Hanya satu yang salah, yaitu simpulan kedua. Sekian dari kesimpulan saya untuk soal ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Terima kasih.